Dinginnya malam menyelimuti kota kecil yang terletak di tepi Sungai Merah. Di antara jalan-jalan yang sepi, toko sembako sederhana berdiri di sudut jalan utama. Di dalamnya, lembaran-lembaran kecil harap-harap cemas menunggu penyelesaian misteri yang mencekam. Kisah pembunuhan seorang karyawan toko sembako telah menghantui pikiran penduduk desa. Sehari sebelumnya, suasana masih penuh dengan keceriaan dan keramaian. Toko sembako yang biasanya ramai dikunjungi oleh warga desa, kali ini menjadi saksi bisu tragedi yang belum terungkap. Senyum hangat dan sapaan ramah dari sang karyawan, Roy, tak lagi dapat dinikmati oleh para pelanggan setianya. Ketika matahari terbenam dan langit mulai berganti warna, Roy, yang dikenal sebagai pria baik hati dan pekerja keras, seharusnya telah kembali ke rumah untuk bersantai setelah seharian melayani pelanggan. Namun, kepergian Roy tak berakhir dengan kembali ke pelukan keluarganya. Pagi harinya, sang pemilik toko sembako menemukan tubuhnya yang tak bernyawa di balik rak-rak berisi beras dan gula. Tentu saja, kejadian ini mengejutkan seluruh desa. Pertanyaan muncul dari setiap sudut pikiran. Siapakah pelaku di balik kematian tragis Roy? Apa motifnya? Setiap orang mempertanyakan kebenaran dan mencari petunjuk di antara bayangan-bayangan malam yang kelam. Kini, polisi desa yang terkenal dengan efisiensinya, Inspektur Maya, tiba di tempat kejadian. Di bawah langit yang penuh bintang, ia menatap tubuh tak bernyawa Roy dengan pandangan tajamnya. Sebagai seorang detektif berpengalaman, Maya memahami bahwa setiap petunjuk adalah jendela kebenaran yang tersembunyi. Begitulah pembukaan kisah misteri yang menguak kegelapan di toko sembako desa ini. Sambil angin malam berdesir di jendela dan orang-orang desa menahan napas mereka, Inspektur Maya bersiap untuk memulai penyelidikan yang akan mengungkap kebenaran yang suram. Dalam tempat yang penuh dengan rahasia, dendam, dan misteri, perjalanan menuju keadilan dan penyelesaian misteri pembunuhan karyawan toko sembako pun dimulai. Inspektur Maya merenung sejenak, menatap tubuh tak bernyawa Roy yang terbaring di lantai toko sembako. Cahaya gemerlap lampu senternya menerangi tempat kejadian, menerangi jejak-jejak potensial yang tersembunyi di balik bayangan-bayangan yang menyeramkan. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman detektifnya, Inspektur Maya mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Rak-rak yang penuh dengan barang dagangan terorganisir dengan rapi, tetapi ada yang tidak beres. Jejak-jejak kekacauan menandakan adanya perkelahian hebat di tempat ini. Barang-barang terjatuh, dan beberapa kemasan makanan rusak terinjak-injak. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini tidaklah terjadi secara damai. Maya melanjutkan penyelidikannya dengan memeriksa tubuh Roy. Luka-luka mematikan tampak pada leher korban, menunjukkan bahwa dia telah dibunuh dengan kejam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas di sekitarnya, membuatnya curiga bahwa pembunuh ini pasti telah merencanakan tindakannya dengan cermat. Kemudian, Inspektur Maya melibatkan semua orang yang ada di toko sembako pada malam pembunuhan itu. Pelanggan dan karyawan diperiksa satu persatu. Dalam proses tersebut, terungkap bahwa beberapa karyawan memiliki alasan pribadi yang membingungkan. Perseteruan lama, utang piutang, dan kecemburuan muncul ke permukaan, menciptakan lingkaran sosial yang rumit di antara mereka. Namun, Maya tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam kemungkinan yang terlalu mudah. Dia terus menggali lebih dalam, menemukan petunjuk kecil yang tersembunyi di antara kesaksian dan kebohongan. Dia memeriksa catatan keuangan, melacak riwayat transaksi, dan mencoba menghubungkan titik-titik yang ada. Seiring berjalannya waktu, misteri semakin terjalin dengan keadaan yang semakin rumit. Inspektur Maya menemukan bahwa Roy memiliki rahasia gelap yang tersembunyi di balik hidupnya yang tampaknya sederhana. Hubungan pribadi yang rumit,
bisnis yang meragukan, dan musuh yang tak terduga menjadi bagian dari jaring laba-laba kebohongan dan pengkhianatan. Dalam upayanya untuk mengungkap kebenaran, Inspektur Maya menyadari bahwa dia harus bermain dengan hati-hati. Kehidupan dan reputasinya bergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan kasus ini dengan bijaksana. Sementara desa itu gemetar dalam ketakutan dan ketidakpastian, Maya tidak akan menyerah hingga memperoleh keadilan yang layak bagi Roy dan membuka tabir misteri pembunuhan yang mencekam ini. Dengan teka-teki yang semakin pelik dan waktu yang semakin menipis, perjalanan menuju kebenaran yang mengerikan. Sementara Inspektur Maya menggali lebih dalam ke dalam misteri pembunuhan tersebut, konflik mulai muncul dari orang yang sama sekali tidak terduga. Ia mendapatkan informasi yang mengejutkan tentang kehadiran seorang pria misterius yang terlihat di sekitar toko sembako pada malam pembunuhan. Nama pria itu adalah Alex, seorang pengembara yang seringkali terlihat berkeliling desa dengan tujuan yang tidak jelas. Ia tidak memiliki ikatan dengan desa tersebut dan tampaknya tidak dikenal oleh banyak orang. Ketika Inspektur Maya mulai mencari tahu lebih lanjut tentang Alex, dia menemukan bahwa pria itu memiliki rekam jejak yang kelam. Alex pernah terlibat dalam kejahatan serius di masa lalu dan pernah menjadi tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan. Informasi ini membuat Maya semakin penasaran tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Roy. Apakah Alex adalah pembunuh sejati, atau hanya seorang pion dalam rencana yang lebih besar? Inspektur Maya memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Dia menemukan Alex di sebuah pondok kecil di pinggiran desa dan melakukan interogasi intensif. Namun, pria itu tampak tenang dan berusaha meyakinkan Maya bahwa dia tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Namun, Maya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Alex. Dia merasa ada ketegangan di udara dan persepsi yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Terus-menerus mendorong batas, Maya melanjutkan serangkaian pertanyaan yang tajam dan mengejutkan. Hingga akhirnya, dalam momen ketegangan yang meningkat, Alex mengakui bahwa dia adalah pelaku sebenarnya. Motifnya adalah dendam pribadi terhadap Roy. Mereka memiliki perselisihan di masa lalu yang menghancurkan hidup Alex, dan dia merasa bahwa membunuh Roy adalah satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan. Namun, ia merasa terhimpit oleh rasa bersalah dan akhirnya memutuskan untuk mengakui tindakannya. Dalam kejutan yang tak terduga, Inspektur Maya menyadari bahwa ada lebih banyak kebenaran yang terungkap di balik layar. Dia menyadari bahwa ada seseorang di belakang Alex, memanipulasi dan memanfaatkannya untuk melaksanakan aksi kejahatan ini. Kini, Maya berada di tengah konspirasi yang lebih besar dan berbahaya. Dengan petunjuk yang baru saja terungkap, Inspektur Maya menyusun rencana untuk menghadapi dalang di balik semua ini. Waktu berjalan sangat cepat, dan setiap detiknya berharga dalam upaya untuk menghentikan perencanaan jahat yang lebih luas. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Inspektur Maya memasuki pertempuran melawan waktu dan kejahatan, sambil berharap dapat mengungkap kebenaran yang terselubung dan membawa keadilan bagi korban yang tak bersalah. Saat Inspektur Maya mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk baru yang muncul, dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu yang dia yakini selama ini bisa saja salah. Salah satu petunjuk menunjukkan bahwa Alex bukanlah pembunuh sebenarnya, dan fakta itu mengguncang dasar-dasar penyelidikannya. Maya kembali ke toko sembako dan memeriksa ulang setiap detil kejadian pada malam pembunuhan. Di tengah-tengah proses tersebut, dia menemukan jejak tapak sepatu yang asing di lantai toko. Tapak sepatu itu tidak sesuai dengan ukuran atau pola yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ketika Maya menyelidiki lebih jauh, dia mengetahui bahwa tapak sepatu itu adalah milik seseorang yang tidak pernah ia curigai sebelumnya.
Emily, rekan kerja Roy yang tampaknya sangat dekat dengannya. Emily selalu dikenal sebagai sosok yang ramah dan santun, tidak ada yang pernah menganggapnya sebagai orang yang berpotensi melakukan tindakan keji seperti ini. Inspektur Maya merasa bingung dan terkejut. Bagaimana mungkin Emily menjadi pembunuh Roy? Motif apa yang mungkin dia miliki? Maya terus mengorek informasi tentang Emily dan menyadari bahwa beberapa bulan sebelumnya, Roy menemukan bukti kecurangan keuangan yang melibatkan Emily dalam operasi ilegal di toko sembako tersebut. Ketika Maya menghadapinya, Emily mengakui semuanya. Rasa takut akan ketahuan, keputusasaan karena rahasia yang terungkap, dan ketidaksanggupan menerima akibat dari tindakan jahatnya telah mendorongnya untuk membunuh Roy. Dengan suara yang gemetar, dia menjelaskan bagaimana dia merencanakan segala sesuatu dan mengatur adegan kejahatan untuk menyalahkan orang lain. Tapi Maya tidak puas. Dia merasa ada yang tidak beres dengan pengakuan Emily. Kejanggalan-kejanggalan kecil yang muncul dalam ceritanya membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa ragu, Maya terus menggali lebih dalam. Dan dalam momen yang mengejutkan, Maya menemukan fakta yang mengguncangkan semua harapannya. Emily adalah boneka dalam rencana yang lebih besar, diperintahkan oleh seseorang yang sangat kuat dan tidak terduga. Seseorang yang memiliki kepentingan besar dalam menutupi kecurangan yang terjadi di toko sembako tersebut. Dengan semua bukti yang ditemukan dan teka-teki yang semakin rumit, Inspektur Maya menyadari bahwa dia harus segera menghadapi otak di balik semua ini. Waktu semakin menipis dan risiko semakin tinggi. Dalam keadaan yang menegangkan dan tanpa kepastian, Maya bersiap untuk mengungkap kebenaran yang sangat menggantung dan membawa pelaku yang sesungguhnya ke dalam cahaya pengadilan. Inspektur Maya terus mempertaruhkan segalanya saat dia mendekati kebenaran yang sebenarnya. Dalam upayanya untuk mengungkap otak di balik semua ini, dia menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sosok yang sangat berpengaruh di desa tersebut. Semakin dia mendekati kebenaran, semakin besar pula ancaman yang mengintai dirinya. Namun, sayangnya, ketika Inspektur Maya hampir mencapai puncak penyelidikannya, nasib buruk berkata lain. Di tengah malam yang sunyi, ketika dia sedang menyusun puzzle terakhir, dia diserang secara tiba-tiba oleh seorang penyerang tak dikenal. Maya tidak berdaya melawan serangan itu, dan nyawanya pun direnggut. Dalam keheningan mencekam, keberangkatan Inspektur Maya mengguncang desa itu. Rasa duka dan kehilangan dirasakan oleh semua orang yang menghormatinya sebagai pahlawan yang berjuang demi keadilan. Namun, pembunuhan Maya membawa gelapnya malam dan menyelimuti kasus pembunuhan karyawan toko sembako dengan tebal. Pelaku yang kuat di balik seluruh rencana ini merasa lega, seolah berhasil menutupi jejak-jejaknya sepenuhnya. Kematian Inspektur Maya mengaburkan jejak penyelidikan dan mencegah kebenaran yang sebenarnya terungkap. Kesedihan atas kehilangan Maya menjadi alasan bagi mereka untuk melupakan kasus ini dan menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala. Dalam penutupan yang gelap dan tragis, kasus pembunuhan karyawan toko sembako tersebut tersembunyi sepenuhnya. Tidak ada keadilan yang diperoleh untuk Roy dan keluarganya yang berduka. Penjahat yang sebenarnya tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, dan kebenaran tentang korupsi dan kejahatan yang terjadi di desa tersebut terkubur bersama dengan Inspektur Maya. Meskipun begitu, ada beberapa orang di desa yang tidak rela melepaskan kebenaran sepenuhnya. Mereka bersumpah untuk melanjutkan perjuangan Inspektur Maya dan menemukan keadilan untuk korban. Meskipun kasus itu telah tertutupi dalam kegelapan, api keadilan yang menyala di dalam hati mereka tetap hidup, siap menyala kembali dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di masa depan. Kisah misteri pembunuhan karyawan toko sembako ini meninggalkan bekas yang mendalam di desa tersebut.
Seiring berlalunya waktu, orang-orang tidak akan melupakan tragedi yang terjadi dan tekad mereka untuk mencari keadilan. Mungkin suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dengan cara yang tak terduga, mengungkapkan jaring-jaring kejahatan yang masih tersisa dan membawa keadilan bagi mereka yang telah tiada. Demikian kisah fiksi ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.